Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Izra Brakon, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai dasar manajemen atau pengertian manajemen. Atau kalau boleh, saya meminjam istilah yang biasa digunakan oleh para akademisi, yaitu pengantar ilmu manajemen. Namun sebelum kita mulai pembahasan pada sesi kali ini, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selama beberapa menit ke depan, saya akan mengantarkan teman-teman untuk mengetahui dan memahami pengertian dan dasar-dasar ilmu manajemen. Sebelum nanti kita akan bahas mengenai fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi. Saya sudah menyiapkan slide-nya, maka saya mohon kepada teman-teman semua untuk bisa menikmati dan mengamati slide demi slide yang saya tawarkan. Setidaknya ada 3 alasan ya, mengapa kita harus mengimplementasi atau menerapkan manajemen. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Saya yakin tidak ada organisasi yang tidak memiliki tujuan, sehingga untuk mencapai target atau tujuan organisasi maka dibutuhkanlah manajemen. Yang kedua, manajemen ini bisa menjadi penyeimbang antar kepentingan. Kepentingan siapa yang dimaksud? Kalau dalam perusahaan kita mengenal istilah principal and agent ya. Jadi ada pemilik perusahaan dan ada yang melaksanakan perusahaan ya, seperti manajer. Maka dengan adanya ilmu manajemen ini atau manajemen ini, maka ini akan menjadi penyeimbang antara si pemilik perusahaan dengan si eksekutor, yaitu manajer itu sendiri. Nah, sehingga dengan ilmu manajemen ini mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan antara keinginan dari pemilik perusahaan atau owner, dan kemudian bisa juga menyeimbangkan dengan keinginan-keinginan dari manajer, seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga, dengan adanya manajemen ini kita bisa mencapai efektivitas dan efisiensi. Ya, ini adalah 2 kata yang sangat populer ya, very popular words. Kita sering menggunakan kata-kata ini ya dalam kehidupan sehari-hari, efektivitas dan efisiensi. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya, sudah saya siapkan. Tapi setidaknya untuk mencapai tujuan organisasi, memang yang paling utama adalah manajemen ini digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Namun di sini saya akan tambahkan bahwa perusahaan atau organisasi itu juga ketika menetapkan tujuan organisasi maka harus mengaplikasikan konsep SMART. Apa itu SMART? SMART ini adalah abreviasi atau singkatan dari S-nya adalah spesifik. Jadi kalau buat tujuan itu harus spesifik. Yang kedua, measurable. Measurable itu artinya apa? Ya, bisa diukur. Ya, kita sudah bisa mencapai itu atau belum. Sehingga kalau sudah mencapai, evaluasinya bagaimana. Kalau misalkan belum mencapai, ya tinggal kemudian strategi apa nih yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang ketiga adalah attainable. Attainable maksudnya apa? Maksudnya ini bisa dicapai atau enggak, gitu ya. Ini bisa dicapai atau enggak, ya. Kira-kira ketika kita menetapkan tujuan organisasi, gitu ya, kita akan menjadi perusahaan terbaik di dunia. Ini kira-kira bisa dicapai enggak? Seperti itu. Kalau misalkan nggak bisa dicapai, maka mungkin diturunkan lagi. Kita akan menjadi perusahaan yang terbaik di Asia. Atau mungkin diturunkan lagi levelnya ke skop yang lebih rendah, seperti itu. Nah,
Yang keempat adalah R, relevan ya. Relevan ini bisa diartikan sesuai dengan konteks saat ini ya. Jadi misalkan saat ini orang-orang lebih senang memanfaatkan teknologi digital, maka tujuan organisasinya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini, di mana orang-orang lebih senang, lebih suka, lebih gemar untuk berinteraksi menggunakan teknologi digital, menggunakan sosial media, menggunakan video conferencing, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan organisasi juga harus relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, yang terakhir, tujuan organisasi itu harus time based. Jadi harus ada batas waktunya. Ini kapan mau dicapai? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Nah, ini harus ditentukan. Karena kalau nggak ditentukan, ya bagaimana kita bisa mengukur bahwa kita sudah mencapai target yang kita tetapkan. Nah, kurang lebih ketika kita menetapkan tujuan organisasi, ya kita fokus pada tujuan organisasi, maka minimal tadi ya, teman-teman, kita semua harus memperhatikan konsep SMART ya. Specific, measurable, attainable, kemudian relevan, dan time based. Seperti itu. Jadi ini mohon diingat-ingat, ini adalah alasan yang paling fundamental ya kenapa manajemen itu harus diimplementasikan, mengapa manajemen itu harus dieksekusi, mengapa manajemen itu harus ada dalam organisasi atau perusahaan. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menegaskan ya bahwa manajemen itu adalah ilmu atau ya sains yang bersifat universal. Jadi manajemen atau ilmu manajemen itu bersifat universal. Maksudnya, walaupun institusi atau lembaganya berbeda-beda, bisa negeri atau swasta, bisa besar, bisa kecil, bisa profit atau non-profit, namun fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan itu sama. Ya, kita coba lihat misalkan antara yang swasta dengan yang negeri ya. Masing-masing pasti menjalankan konsep manajemen. Nah, apa fungsi-fungsi manajemen nanti kita akan jelaskan. Tapi seluruh organisasi itu memiliki fungsi-fungsi manajemen yang sifatnya universal. Ya, di UIN sendiri kita juga memiliki konsep manajemen. Bahkan di tingkat RT, RW itu juga menerapkan atau mengaplikasikan konsep-konsep manajemen dalam berorganisasi. Atau mungkin yang paling sederhana deh, ketika teman-teman dulu di SMP, di SMA ada OSIS ya, ini juga secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan manajemen seperti itu. Nah, fungsi-fungsi manajemen apa yang dikatakan universal nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Tapi setidaknya manajemen ini tidak hanya berlaku untuk instansi pemerintah, ya, artinya swasta juga pasti menerapkan manajemen, tidak hanya berlaku untuk organisasi atau perusahaan berskala besar, tapi kecil juga sangat membutuhkan manajemen. Kemudian baik itu organisasi yang sifatnya seperti UIN katakanlah itu tidak profit oriented ya, karena ini lembaga pendidikan, itu juga menerapkan konsep manajemen, di mana di dalam mencapai tujuan organisasi, UIN Sunan Kalijaga atau bahkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang sangat detail dan sistematis. Nanti kita akan diskusikan. Nah, pada slide kali ini kita akan bahas mengenai dua hal yang sangat populer seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa di dalam manajemen ini kita akan mencapai juga yang namanya efektivitas dan efisiensi. Nah, untuk bisa membedakan apa itu efektivitas dan apa itu efisiensi, maka teman-teman harus paham dulu ya, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Etimologi itu secara bahasa, terminologi itu secara istilah. Namun ini kemudian saya kombinasikan, dan menurut saya ini adalah penjelasan yang paling mudah dipahami. Ini saya ambil dari salah satu tokoh
manajemen modern, Peter F. Drucker atau yang biasa dikenal dengan Peter Drucker, beliau mencoba untuk mendefinisikan apa itu efektivitas dan apa itu efisiensi. Sekilas memang terlihat sama, sekilas, tapi kedua entitas ini sangat berbeda, ya. Kalau kita lihat efektivitas itu apa? Efektivitas itu doing the right things, ya, melakukan pekerjaan yang benar, yang benar. Bedanya apa, Pak, dengan efisiensi? Efisiensi itu adalah doing things right, melakukan sesuatu dengan benar. Kalau yang tadi di atas itu yang benar, ya, melakukan pekerjaan yang benar. Yang efisiensi yang di bawah itu melakukan pekerjaan dengan benar. Dari sini saya tahu teman-teman pasti sudah bisa merasakan perbedaan antara efektivitas dengan efisiensi. Nah, selanjutnya di sini ada tambahan sedikit, ya. Manajer tidak hanya sekedar bekerja secara efisien, tetapi dituntut juga untuk bekerja secara efektif. Artinya apa? Artinya kedua entitas ini atau kedua istilah ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi perusahaan, aku maunya efektivitas saja, nggak perlu efisiensi. Tidak, aku maunya efisiensi aja, tapi nggak perlu efektivitas. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka kedua-duanya ini dibutuhkan. Seperti itu. Jadi keputusan yang diambil harus efektif, kemudian cara mengeksekusinya itu harus efisien. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, mari kita lihat contoh efektif dan efisien. Karena ada keputusan atau ada proses yang efektif dan juga efisien. Ada juga proses yang efektif tapi tidak efisien. Ada juga proses yang tidak efisien tapi efektif. Dan yang terakhir, ada yang tidak efektif dan juga tidak efisien, ya. Jadi misalkan di contoh yang pertama ini, teman-teman, kita bisa lihat ketika ada customer ini pinginnya pizza, kemudian penjual melayani pizza, artinya sudah tepat, ya. Jadi kebutuhan konsumen apa, kemudian toko itu berhasil membuat suatu produk yang diharapkan oleh konsumen, sehingga ini dikatakan efektif. Karena tadi kalau kita lihat dari definisinya, efektif itu adalah doing the right things. Jadi melakukan pekerjaan dengan benar. Artinya kalau dengan benar, berarti kan konsumen butuh apa, kemudian kita bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, ini benar. Dan kemudian ketika konsumen ini ingin pizza, kita hadirkan pizza dan dilayani dengan cepat. Ini namanya kombinasi yang pas, ya, efektif dan efisien. Sementara efektif but inefisien atau efektif tapi tidak efisien, artinya iya, dia benar, toko itu menghadirkan atau menawarkan pizza, ya, sesuai dengan keinginan customer, tapi proses pembuatan pizzanya itu lama, ya. Jadi konsumen yang tadinya katakanlah punya ekspektasi 5 menit, jadi ternyata ini bisa 1,5 jam. Nah, ini kan tidak efisien, seperti itu. Ini contoh efektif tapi tidak efisien. Contoh berikutnya, tidak efektif tapi efisien. Customer itu mintanya pizza, tapi ditawarin kopi. Nah, ini kan tidak efektif, ya. Kembali lagi teman-teman harus bisa memahami, efektif itu adalah doing the right things, ya. Melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi contohnya kok nggak efektif, ya? Contohnya ya karena customer itu mintanya pizza tapi dikasih kopi. Nah, tapi efisien, iya, karena kopinya kemudian bisa diberikan kepada customer dengan cepat. Makanya kemudian inefektif but efisien. Tapi ada juga yang memang ini yang paling yang paling bawah, ya. Yang ini harus kita hindari, udah tidak efektif dan juga tidak efisien, ya. Orang customer mintanya pizza dikasih kopi, udah begitu
pelayanannya lama, servisnya lama, ya, nunggunya, ya. Jadi ini adalah contoh ya dari keterkaitan antara efektif dan efisien. Satu hal yang masih melekat dalam benak pikiran saya adalah ketika saya juga posisinya menjadi mahasiswa S1, kemudian dosen saya menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan untuk membedakan efektif dan efisien itu seperti apa. Jadi misalkan mau membunuh nyamuk, kita bunuh nyamuk harusnya dengan apa? Dengan obat nyamuk, ya, atau mungkin dengan semprotan. Bisa nggak bunuh nyamuk dengan bom? Ya mungkin bisa, tapi ini caranya nggak efektif. Ya masa bunuh nyamuk harus pakai dengan bom? Ini kan buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang-buang sumber daya, buang-buang biaya segala macam. Jadi ternyata ada kebijakan-kebijakan atau proses-proses bisnis yang memang ya harus memang difikirkan secara efektif dan efisien. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini cara membacanya adalah teman-teman lihat ini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah doing things right, ya. X ini yang horizontal, teman-teman. Ini adalah mewakili efisien. Ingat, efisien itu adalah doing things right, melakukan pekerjaan dengan benar. Sementara yang di sumbu Y atau sumbu vertikal ini mewakili efektivitas, ya, doing right things. Di sini cara membacanya gimana? Ini kan ada 4 kuadran nih, ya, ada 4 kuadran. Cara membacanya adalah efektif tapi tidak efisien. Maka ini pursuing right goal, tujuannya sudah tepat tetapi inefisien, mungkin karena biayanya mahal atau biayanya besar. Kemudian yang di sini pursuing wrong goals and inefficient, ini adalah keputusan atau proses yang tidak efektif dan juga tidak efisien. Ya, not producing enough and are expensive. Jadi misalkan saat ini orang-orang butuhnya sepeda karena mungkin ya untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh, tapi ternyata dia tidak bisa memproduksi apa yang konsumen inginkan. Sudah tidak bisa menghadirkan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, produk itu mahal, maka ini termasuk ke dalam kuadran yang inefektif dan juga inefisien. Begitu juga seterusnya. Jadi begitu cara membacanya ya. Jadi misalkan efektif, kemudian efisien. Kalau efektif dia efisien, maka pursuing right goals and efisien. Jadi high ROI, ya, return on investment, kemudian cost efisien, cost-nya sangat rendah atau hemat biaya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah efektif, efisien. Efektif, efisien. Jadi efektif and efektif efisien. Ya, betul. Jadi kalau misalkan mohon maaf, yang ini tadi efektif efisien, sementara yang ini adalah inefektif efisien. Jadi udah salah menghadirkan produknya, tujuannya, tapi biayanya rendah atau hemat biaya, seperti itu. Kurang lebih sama ya seperti yang ilustrasi yang sebelumnya tadi. Jadi memang efektivitas dan efisiensi ini memang sekilas sama, tapi ternyata ini adalah dua entitas yang memiliki makna yang berbeda, di mana efektivitas itu berkaitan dengan kualitas ya produk ataupun jasa, di mana sesuai atau tidak dengan harapan dari konsumen. Ya, kalau misalkan dalam perusahaan yang bersifat profit, maka ya konsumennya adalah ya konsumen ini. Kalau misalkan yang non profit oriented, ya konsumennya adalah, kalau misalkan di UIN adalah mahasiswa, kemudian dosen itu adalah konsumennya. Dilihat dari karakteristik organisasinya, apakah dia profit oriented, apakah dia non profit oriented, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara mengukur efisiensi. Nah, di sini ada sedikit rumus ya, rumus yang sangat sederhana.
ya, rumus yang sangat sederhana, tapi banyak dijadikan sebagai proksi untuk mengukur apakah proses yang kita pilih ini atau proses yang dijalankan ini sudah efisien atau belum. Caranya adalah dengan membandingkan antara output dengan input. Saya ulangi, membandingkan antara output dengan input. Maksudnya apa, Pak Izra? Output, kita harus tahu dulu output itu terdiri dari apa. Kemudian input itu apa saja, sehingga kita baru bisa membandingkan. Ya, kalau output itu, kalau rasio ini lebih besar dari 1, maka teman-teman artinya sudah melakukan proses efisiensi. Tapi kalau kurang dari 1, ya berarti antara output dan input ini lebih besar input, sehingga teman-teman belum berhasil untuk menuju efisiensi. Jadi cara mengukurnya di sini kan ada output. Output itu apa? Hasil, produktivitas, dan performa. Ya, ini tentunya akan disepakati ya oleh manajemen, kira-kira apa yang akan menjadi outputnya, disepakati, kemudian apa inputnya. Tapi memang inputnya biasanya adalah yang kita keluarkan. Output ini sederhananya hasil, input ini adalah seluruh sumber daya yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Ya, ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada waktu, ada biaya, ada mesin. Nah, ini contoh dari input. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana Anda mengukur efisiensi di organisasi Anda? Ya, tergantung. Kalau misalkan organisasi Anda adalah yang profit oriented, tinggal kemudian teman-teman menggunakan rasio output input. Jadi output dibagi dengan input. Saya ulangi, ketika nilainya lebih besar dari 1, maka teman-teman sudah melakukan dengan benar ya. Dengan benar artinya doing things right, artinya sudah efisien. Tapi kalau nilainya kurang dari 1, berarti teman-teman perlu meningkatkan lagi prosesnya, karena ternyata lebih besar input dibandingin dengan output. Nah, kalau itu terjadi, maka itu belum efisien. Seperti itu. Selanjutnya di sini contohnya input ini ya, seperti ya, ini penegasan saja teman-teman. Ada modal, capital, labor, ini adalah pekerja, kemudian raw materials, bahan baku, kemudian diproses, kemudian output. Kemudian ada feedback, feedbacknya adalah customer feedback profit. Feedback itu juga bisa berasal dari customer satisfaction ya, kepuasan dari pelanggan. Kemudian loyalitas pelanggan itu juga menjadi feedback. Tapi yang jelas teman-teman, ada 3 proses ya, input, kemudian proses, kemudian output. Nah, yang tadi di slide sebelumnya untuk mengukur efisiensi adalah kita membandingkan antara output dengan input. Tentunya ini juga akan menjadi kesepakatan ya, outputnya itu kita mau pakai proksi apa, mau pakai pendekatan yang mana. Nah, sementara inputnya apa ya, sehingga efisiensi itu benar-benar bisa diukur. Tapi secara garis besar mengukur efisiensi adalah membandingkan output dengan input. Mohon ini menjadi catatan bersama, mohon diingat-ingat juga. Jadi istilah input, istilah output itu teman-teman jangan cuma dipahami input output, tapi inputnya itu apa ya, sumber daya apa yang digunakan ya, tadi seperti yang di dalam kotak ini ya, ada capital, ada labor, ada raw materials ya. Ini yang umum yang dijadikan sebagai proksi atau mewakili rasio input ya. Kemudian outputnya biasanya produk atau service, kemudian atau juga keuntungan, seperti itu, baru kemudian dibandingkan. Nah, selanjutnya masuk ke definisi manajemen. Di sini saya mengambil beberapa istilah manajemen. Pertama diperkenalkan oleh Mary Parker Follett. Dia mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Berarti secara tidak sadar teman-teman selama ini memang sudah melakukan proses manajemen ya. Jadi misalkan teman-teman dalam suatu kepanitiaan, contohnya kepanitiaan 17 Agustus, teman-teman menjadi ketua panitia dan kemudian membentuk
suatu struktur kepanitiaan, ada sesi acara, ada sesi dokumentasi, ada sesi perlengkapan. Nah, artinya teman-teman berusaha untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi tidak dikerjakan sendiri, namun atau akan tetapi melalui orang lain. Ya, jadi teman-teman berusaha untuk memberdayakan, ya, berusaha untuk memberdayakan potensi-potensi, ya, tidak dikerjakan secara sendirian. Jadi bisa dikatakan bahwa manajemen itu seni, ya, seni mengatur orang lain, seni memerintah orang lain, seni berkomunikasi dengan orang lain, seni bekerjasama dengan orang lain. Oke, ini definisi yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, stoner. Ya, ini mungkin yang lebih banyak digunakan, ya, karena manajemen ini adalah proses, ya, proses. Karena proses itu terdiri dari beberapa rangkaian, ya. Misalkan ini di sini penjelasannya adalah proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan dan pengawasan para anggota dan penggunaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa manajemen itu sederhananya adalah suatu proses, dari mulai merencanakan, kemudian mengorganisasi, kemudian mengarahkan, dan kemudian mengawasi, ya. Jadi mungkin kalau saya sering menyebutnya itu adalah manajemen itu adalah POLC, ya. P-nya planning, O-nya organizing, L-nya leading, dan C-nya itu adalah controlling, ya. Sama, ini terjemahannya, ya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Inilah yang tadi saya sebut di slide pertama adalah fungsi-fungsi manajemen. Jadi secara nggak langsung memang teman-teman pasti sudah melewati proses-proses ini, ya, dari mulai merencanakan, kemudian mengorganisasikan, mengarahkan, dan juga melakukan pengawasan. Nah, ini adalah definisi manajemen, ya, yang dikemukakan oleh Stoner. Selanjutnya adalah, Pak Hani Handoko kemudian mencoba untuk mensintesis dari beberapa istilah atau definisi manajemen yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Nah, beliau mengatakan bahwa manajemen itu adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan organisasi melalui fungsi-fungsi planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Jadi di sini ada satu penataan yang sangat saya suka adalah bekerja dengan orang-orang. Ya, bekerja dengan orang-orang. Kita adalah makhluk sosial. Dalam mengimplementasikan manajemen, kita tidak mungkin bekerja seorang diri, ya. Jadi untuk mencapai tujuan organisasi, kita harus bekerja dengan orang-orang. Untuk apa? Untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan organisasi. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini harus benar-benar teman-teman pahami dan resapi, ya. Jadi kalau bisa teman-teman tanpa tanpa sulit untuk mengucapkan fungsi-fungsi manajemen. Ya, fungsi-fungsi manajemen itu adalah planning, kita harus merencanakan. Kemudian ada organizing, ya, kita mengorganisasi. Kemudian ada staffing, ya. Kemudian ada leading, kemudian ada controlling. Nah, paling tidak ini yang selama 1 semester ke depan kita akan bahas mengenai planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Jadi kalau teman-teman cermat, itu rencana pembelajaran semester yang sudah saya susun itu memang sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi pertama saya mengantarkan pengantar atau dasar-dasar manajemen, baru masuk ke proses perencanaan, kemudian organizing, staffing, leading, dan terakhir adalah controlling atau pengawasan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini tambahannya. Menurut Gulick, ya, manajemen adalah ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami,
ini sengaja saya besarkan ya. Mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem pekerjaan ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Jadi, kalau ada manajemen yang prosesnya jelimet atau sulit, berarti dia belum menerapkan konsep manajemen yang benar. Karena dengan manajemen harusnya orang-orang itu bisa mencapai tujuan organisasi dengan sistem yang mudah dan bermanfaat. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada proses manajemen yang sulit, jelimet, lama, susah, nggak bisa dicerna, atau malah menimbulkan konflik, berarti ini adalah proses manajemen yang keliru, yang salah. Karena di dalam manajemen yang benar, itu adalah bagaimana bisa memahami ya, mengapa dan bagaimana manusia itu tadi, kita, saya, dan teman-teman ini bekerja sama, kemudian membuat suatu sistem yang mudah, bermanfaat. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. Selanjutnya, ini. Manajemen adalah kombinasi antara ilmu dan seni. Ini yang harus teman-teman pahami. Ya, ilmu dan seni. Artinya apa? Artinya, ada keputusan-keputusan yang memang dibuat berdasarkan pendekatan ilmiah. Namun, ada juga yang diputuskan melalui pendekatan yang sifatnya artistik. Jadi terkadang memang ada keputusan-keputusan itu yang memang harus diselesaikan melalui pendekatan ilmiah. Ya, jadi misalkan untuk penetapan target, kita harus mungkin sangat ilmiah karena harus dihitung berapa kebutuhan selama 1 tahun ke depan, kemudian kita punya sumber dayanya apa saja, kemudian butuh modal berapa, kemudian targetnya berapa, ini kan harus dihitung ya melalui pendekatan yang sangat ilmiah ya. Jadi bagian produksi juga harus berkoordinasi dengan bagian pemasaran juga koordinasi dengan bagian keuangan mungkin juga harus koordinasi dengan pimpinan, bagaimana ini anggaran seperti apa, kemudian juga melibatkan lintas fungsi dan lintas lini. Namun juga terkadang ada juga beberapa keputusan atau proses manajemen yang memang membutuhkan pendekatan yang sifatnya artistik ya. Jadi memutuskan sesuatu itu juga dilihat bagaimana keputusan ini bisa diterima oleh semua orang, bagaimana keputusan ini tidak hanya menguntungkan secara sepihak tapi juga menguntungkan semuanya dari aspek perusahaan, customer, dan supplier. Kalau kita ngomongnya sudah secara lingkup atau orientasinya secara lebih luas lagi seperti itu. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Tapi paling tidak supaya teman-teman itu mudah memahami apa itu manajemen, maka manajemen itu adalah kombinasi atau perpaduan antara ilmu dan seni. Karena kalau tidak ada seni juga, atau sebaliknya tidak ada pendekatan ilmiah juga tidak bisa. Jadi memang ini harus saling mendukung, saling support ya. Jadi melakukan proses manajemen itu melalui pendekatan ilmiah dan pendekatan artistik. Selanjutnya, ini beberapa istilah-istilah yang tidak sama dengan manajemen. Manajemen tentunya berbeda, tapi berbeda dengan kewirausahaan, tapi mungkin substansi yang paling membedakan adalah kalau kewirausahaan ini dia lebih risk taker ya, mengambil resiko dan memang tujuannya adalah profit oriented. Sementara manajemen itu lebih ke proses mengorganisasi tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, fungsi-fungsi manajemen, dan memang manajemennya tidak terbatas hanya untuk mengambil atau mencari keuntungan, karena tadi manajemennya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, besar, kecil, profit oriented maupun non profit oriented. Ya, jadi memang ini serupa tapi tak sama. Dan istilah yang kedua ada manajemen versus supervisi. Jadi sama nggak? Berbeda, karena supervisi itu artinya kan mengarahkan dan mengendalikan. Nah, sementara
supervisi ini kalau kita tadi lihat bahwa manajemen tadi ada planning, organizing, staffing, leading, controlling. Nah, supervisi ini adalah bagian dari manajemen seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan, tapi supervisi atau supervision itu adalah bagian dari proses manajemen. Ini mungkin kalau misalkan nanti teman-teman menemukan istilah kewirausahaan, supervisi ini adalah sebenarnya ya kurang lebih mirip-mirip dengan manajemen, tapi memang ada beberapa penekanan yang membuat mereka itu berbeda secara substansi dan esensi ya. Selanjutnya ini saya ingin menjelaskan ada 6 unsur manajemen. Ini tentunya biar teman-teman paham bahwa 6M ya, 6 unsur manajemen. Ada 6M. Apa saja? Yang pertama man ini adalah tenaga kerja. Kemudian ada M yang kedua adalah materials, ini adalah bahan baku, ya. Kemudian M yang ketiga adalah machine, ya. Ini di era revolusi industri 4.0, ini semuanya serba otomatis. Kita juga butuh mesin. Industri otomotif juga tidak sepenuhnya mengandalkan kemampuan atau tenaga manusia, tapi juga kombinasi keduanya antara tenaga kerja dengan robot-robot seperti itu. Kemudian M yang keempat adalah money. Jadi untuk mendanai aktivitas bisnis perusahaan butuh modal, butuh uang. M yang kelima adalah metode. Ya, bagaimana membuat dari bahan baku sampai kemudian barang itu jadi dan siap dikonsumsi oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah pasar. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan pasar mana, atau mungkin kita ingin bermain di area yang mana, regional, nasional, atau internasional. Nah, ini adalah 6 unsur manajemen yang saling melekat ya. Ketika kita tadi mencoba untuk mengimplementasi fungsi-fungsi manajemen, maka jangan lupa bahwa ada 6 unsur manajemen ini yang selalu melekat dalam aktivitas organisasi atau perusahaan. Man, materials, machine, money, methods, and market. Nah, di sini ya ini menarik ya teman-teman, bahwa saya ingin membahas sedikit mengenai style manajemen style ya antara USA dan Jepang. Ini saya analogikan Kapten Amerika dan ada Naruto. Walaupun mungkin saya tidak begitu suka dengan Naruto, tapi ini adalah mewakili ya untuk ternyata memang style atau gaya manajemen dari masing-masing negara itu juga berbeda-beda. Mungkin disebabkan dengan faktor budaya ya, kemudian ya terutama mungkin dari faktor budaya, ada faktor demografi ya, demografi dari setiap wilayah, sehingga itu yang membedakan tipe atau style manajemen di satu negara dengan negara yang lain. Coba kita lihat ya, kita coba jalan-jalan dulu, kita lihat. Jadi kalau di US ini dia lebih ke short term ya, jangka pendek, kemudian orientasinya adalah pasar. Kalau di Jepang ini long term, lebih jangka panjang untuk employment, kemudian orientasinya adalah karir. Nilai-nilai manajemen kalau di Amerika lebih terbuka dan lebih akuntabel. Sementara kalau di Jepang ini lebih mengedepankan harmoni dan konsensus ya, atau kesepakatan. Ya, kemudian style manajemennya ya action oriented, short term, horizon di Amerika. Sementara di Jepang perfectionism in long term, paralyzed in short term. Kemudian ada nilai-nilai kerja. Mungkin ini ya yang paling kelihatan mungkin ya kalau di Barat ya, mungkin ini US mewakili Barat ya, kebanyakan mereka individualis dan responsibility, sementara di Asia atau mungkin di Timur ya ini ada lebih ke collective responsibility seperti itu, jadi lebih bersama-sama gitu. Kalau ya mungkin ini yang bisa diuraikan ya dari manajemen di Amerika dengan manajemen di Jepang, ini perbedaannya.
seperti itu. Ini juga saya mengambil dari, ini ada keterangannya ya, saya tidak menganalisis sendiri, tapi paling tidak saya juga sepakat. Memang di beberapa poin itu memang ada perbedaan ya antara manajemen di Amerika dan di Jepang. Selanjutnya, ini mungkin yang terakhir. Terima kasih. Gambar ini adalah ya menggambarkan bahwa the controlling function verifies that all allowed tasks are being performed on time. Jadi memastikan bahwa seluruh pekerjaan-pekerjaan ini memang dikerjakan dengan tepat dan tentunya sesuai dengan waktu yang disepakati. Sehingga tadi saya mengajak semuanya bahwa fungsi-fungsi manajemen tadi ini harus benar-benar dipahami dengan baik. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Setidaknya kalau boleh saya rangkum sedikit untuk pertemuan kita yang pertama ini ya, terkait dengan dasar-dasar atau pengantar ilmu manajemen. Yang pertama, manajemen itu sifatnya universal ya. Artinya apa? Artinya fungsi-fungsi manajemen yang ada di organisasi itu, baik itu organisasi yang profit, non-profit, kemudian negeri, swasta, besar, kecil, itu sama. Jadi semuanya menerapkan planning, organizing, leading, staffing, controlling, seperti itu. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi. Teman-teman harus bisa membedakan apa itu efektivitas dan apa itu efisiensi. Efektivitas itu adalah doing the right things, yang melakukan pekerjaan yang benar, sementara efisien itu adalah doing things right, melakukan pekerjaan dengan benar. Nah, ini mohon dipahami dengan baik, sehingga ketika istilah ini sudah dipahami dengan baik, teman-teman bisa mengaplikasikannya dan menempatkan kata efektif dan kata efisien itu sesuai dengan tempatnya. Kalau boleh sedikit lagi saya tambahkan, efektif itu terkait dengan keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota organisasi atau konsumen, kalau ini adalah perusahaan yang profit oriented. Sementara efisien itu terkait dengan mekanisme atau metode kerja, ya, itu berkaitan dengan biaya, waktu, dan tenaga, seperti itu. Dan yang terakhir tadi adalah manajemen. Mungkin di manajemen di barat dengan manajemen di timur itu berbeda, nah, sehingga mungkin perbedaan-perbedaan itu yang mungkin menyebabkan ada sedikit perbedaan-perbedaan antara keduanya. Nah, oleh sebab itu yang perlu teman-teman pahami adalah bagaimana memahami karakteristik dari setiap individu yang ada di dalam organisasi, karena itu akan menjadi kunci keberhasilan kita sebagai seorang manajer. Karena kenapa ini penting? Karena teman-teman adalah calon manajer, ya, sehingga teman-teman harus paham ini, ya, fungsi-fungsi manajemen. Sehingga kalau teman-teman tidak paham fungsi-fungsi manajemen, bagaimana teman-teman akan menjadi seorang manajer yang nantinya akan membantu perusahaan, membantu organisasi mencapai tujuan yang ditargetkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya mohon teman-teman bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang sudah saya sampaikan itu dengan baik. Ini adalah contoh ya. Jadi teman-teman kemudian setelah teman-teman membaca, kemudian teman-teman memahami, setelah memahami kemudian teman-teman membuat ringkasan poin-poin sendiri ya, kemudian didiskusikan. Nah, hasil diskusinya itulah yang kemudian ditaruh di slide presentasi. Nah, slide presentasi itu kemudian disusun secara sistematis. Nah, kemudian untuk menambah
kualitas atau nilai dari presentasi yang sudah teman-teman susun boleh ditambahkan atau boleh disempurnakan dengan audio ataupun video seperti yang saya lakukan seperti ini. Karena mungkin kalau hanya diberikan seperti itu, kalau hanya diberikan slide saja, mungkin ada beberapa yang mungkin kurang paham, sehingga mungkin perlu adanya penjelasan secara audiovisual. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya, teman-teman. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kali ini tentang pengantar ilmu manajemen atau dasar-dasar manajemen atau pengertian manajemen dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.